Saya ingin ke Kang Saan. Kang Saan, kalau dari apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi, tampaknya dengan situasi seperti saat ini, justru Nasdem ini dalam posisi yang diuntungkan, karena terlihat mungkin sebagai pihak yang terzolimi, pihak yang dianaktirikan. Apakah memang itu yang diharapkan oleh Nasdem, Bang, supaya mendapatkan simpati publik? Dari periode pertama Nasdem mendukung Pak Jokowi ya, sampai periode kedua, tetap Nasdem konsisten mendukung Pak Jokowi. Nasdem tidak pernah punya pikiran soal untung rugi ya, misalnya. Dan even dalam soal kondisi situasi seperti hari ini. Jadi tidak ada dalam pikiran Nasdem itu mendukung Pak Jokowi apapun misalnya pola hubungannya, itu tidak berpikir soal untung rugi. Dan Nasdem tetap mendukung Pak Jokowi itu karena Nasdem meyakini bahwa Pak Jokowi adalah yang terbaik yang sudah mampu mewujudkan apa yang menjadi agenda-agenda politik maupun pembangunannya selama masa pemerintahan sebagai presiden. Jadi dukungan Nasdem terhadap Pak Jokowi itu murni karena kita ingin melihat Pak Jokowi itu ya punya komitmen, punya keberpihakan, punya kemampuan untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Jadi tidak ada pikiran di luar itu. Sekalipun Kang Saan posisi Nasdem sudah berubah 180 derajat, ditambah berada di koalisi dengan tagline-nya koalisi perubahan yang dianggap mungkin sebagian pihak antitesa dari Presiden Joko Widodo. Ditanggapi sesaat lagi, Bapak-bapak, kita harus dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kita langsung ke Kang Saan. Kang Saan, kalau sudah tak dianggap, kenapa sikap Nasdem ini masih terkesan dua kaki? Mau aman di dalam, tapi di luar juga tetap mengkritik pemerintahan. Dua kaki. Kita kan udah tegaskan bahwa Nasdem masih ada dalam barisan pemerintahan koalisi. Nah, yang dilakukan Nasdem konteks hari ini itu kan untuk pemilu yang akan datang. Itu kan ada dua hal yang berbeda. Ada fase yang berbeda. Nggak mungkin misalnya Nasdem untuk menghadapi pemilu 2024 yang akan datang itu nunggu pemerintahan Pak Jokowi selesai kan. Sama dengan misalnya partai-partai yang lain kan. Nah, tapi dalam soal komitmen ke pemerintahan itu tetap. Nah, misalnya tadi katakan antitesa, Nasdem udah tegaskan, Nasdem bukan antitesanya Pak Jokowi, Pak Anies bukan antitesanya Pak Jokowi. Itu udah kita tegaskan. Nggak mungkin Nasdem bersama dengan partai koalisi dulu yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat. Sekarang juga sama-sama dengan PDIP dan Pak Jokowi dengan partai pendukung yang lain merumuskan kebijakan program yang disepakati bersama-sama. Misalnya tiba-tiba Nasdem menegasikan apa yang sudah dilakukan secara bersama-sama kan gitu. Jadi maka Nasdem dengan Pak Anies itu kan dua hal, keberlanjutan atau kesinambungan program dan kebijakan pemerintah, dan juga ada upaya misalnya perbaikan. Nasdem selalu mengatakan bahwa tidak ada yang sempurna. Pasti di segala keberhasilan, di segala misalnya kehebatan, pasti ada titik yang memang perlu diperbaiki. Nah, karena itu dalam konteks ini Nasdem mengedepankan keberlangsungan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 2 periode, dan di situ Nasdem terlibat. Yang kedua, Nasdem juga melihat misalnya kalau ada hal-hal yang kurang selama pemerintahan Pak Jokowi 2 periode, itu kan kita diperbaiki. Jadi bukan menegasikan semua apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu seperti dikatakan, dinarasikan Nasdem antitesanya, seakan-akan nggak ada. Nah, bagi Nasdem enggak. Karena apa? Karena Nasdem terlibat dalam merumuskan, terlibat dalam mengeksekusi berbagai program, terlibat dalam mengawal di parlemen. Misalnya, tidak ada satupun kebijakan dan program Pak Jokowi yang Nasdem tentang. Bahkan tanpa reserve, kita dukung full. Begitupun dieksekusi. Nah, maka saya katakan ingin sampaikan ada dua fase yang berbeda. Fase Nasdem dalam barisan koalisi pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan 20 Oktober 2024, fase di mana Nasdem mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu 2024.
14 Februari 2024, yaitu Pilpres dan legislatif. Ini dua fase saya katakan yang berbeda. Nah, karena dua fase yang berbeda, maka Nasdem pun misalnya tetap tidak misalnya ke depannya karena Nasdem mendukung Anies seakan-akan nanti di fase yang pertama ini adalah barisan koalisi, Nasdem menegasikan atau menolak bahkan mengkritisi atau tidak menyetujui berbagai program dan kebijakan Pak Jokowi. Enggak. Nasdem mendukung tanpa reserve setiap kebijakan Pak Jokowi, termasuk misalnya Perpu tentang Cipta Kerja, berbagai apapun itu kita berikan dukungan di parlemen. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Pak Hendrawan. Pak Hendrawan, melihat persoalan ini antara Nasdem dengan koalisi pemerintahan, apa sih harusnya kalau menurut Pak Hendrawan harus dilakukan Nasdem? Apakah langkah Nasdem ini sudah tepat atau bagaimana Pak Hendrawan? Jadi dalam pandangan saya, Nasdem itu sebenarnya sedang melakukan repositioning. Karena selama ini Nasdem selalu bergerak di bawah bayang-bayang 3 partai pemenang pemilu 2019. PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. Nah, jangan lupa Pak Surya Paloh ini background-nya pengusaha, sehingga suka melakukan eksperimen. Nah, eksperimen atau inovasi ini dilakukan dengan cara memposisikan ulang Nasdem dalam konstelasi persaingan dan peta politik Indonesia. Itu sebabnya Nasdem mengambil inisiatif lebih awal. Nah, mungkin ketika inisiatif ini diambil, komunikasi untuk meremajakan komitmen terhadap Presiden Jokowi ini tidak dilakukan secara intensif, sehingga ada semacam salah persepsi begitu, seakan-akan Nasdem cedera komitmen. Karena memang pengertian komitmen, kalau orang yang komited itu adalah orang yang membatasi pilihannya. Nilai dari sebuah komitmen adalah apabila orang yang komited itu membatasi pilihan, tidak bebas lagi. Sama dengan kalau suami istri, kalau sudah menikah, maka si suami tidak boleh dong sembarangan jatuh cinta kepada perempuan-perempuan lain. Nah, ini kok tiba-tiba jatuh cinta kepada orang lain tanpa dikomunikasikan secara jelas dan tuntas. Jadi inilah paradoks komitmen. Jadi komitmen, orang komited itu justru ketika dia membatasi pilihannya, ketika dia tidak bebas lagi. Oke, Pak. Nah, ini yang tidak terkomunikasikan dengan baik, itu dalam pandangan saya. Pak Hendrawan, tapi sah nggak kalau misalkan, kan Nasdem sudah bilang mendukung pihak lain untuk diajukan ke Pilpres 2024. Tapi kan ini Nasdem berbicaranya untuk masa depan, Pak Hendrawan. Karena kan nggak mungkin mengajukan calon, tapi ketika Pilpres sudah selesai atau masa jabatan pemerintahan yang didukung sekarang sudah selesai. Seperti yang disampaikan Kang Saan tadi. Jadi itulah yang harus dikomunikasikan dengan baik. Karena ini kan seperti orang naik kereta api menuju satu tujuan, tiba-tiba di tengah jalan atau di suatu stasiun, tiba-tiba berpindah kereta. Ini yang merepotkan, sehingga menimbulkan multitafsir. Nah, komitmen memang ini rumit. Itu sebabnya komunikasi untuk melakukan peremajaan komitmen ini harus dilakukan dengan satu proses yang terbuka dan jujur begitu. Baik, Prof. Hendrawan. Tapi sejujurnya Prof. Hendrawan, selama saat ini posisi Nasdem masih berada dari Presiden Jokowi, apa merasa dimata-matai? Nasdem tidak mau keluar tapi masih di dalam, jangan-jangan wah ini Nasdem mau ngambil ilmu kita nih, mau ngambil strategi kita untuk koalisi ke depan ya. Ada nggak arah ke sana, Prof. Hendrawan? Merasa kekhawatiran dari orang dalam? Saya kira kita tidak berburuk sangka seperti itu ya, tetapi yang jelas dalam persiapan KTT di Labuan Bajo ini, saya lihat Bung Joni Plate ya, saya kira masih sibuk ya. Oke. Ikut persiapan panitia dan seterusnya, itu artinya kan tidak ada perlakuan diskriminatif dari Presiden. Oke, baik. Terakhir, silakan. Makin berjarak ini kira-kira sudah putus di tengah jalan atau dipertahankan saja sampai Pilpres tiba, Mas? Apa yang dipertontonkan kepada kita ini adalah high politik. Ini politik tingkat tinggi ya, di mana Nasdem itu tidak baper sekalipun sudah tidak dianggap dalam koalisi. Ibarat orang pacaran, ini pacar yang
tidak dianggap dan bertepuk sebelah tangan. Satu sisi Nasdem menyatakan cintanya setengah mati sama Jokowi sampai 2024. But on the other hand, kita tidak bisa menutup mata. Cinta Nasdem itu dianggap tidak penting bagi Jokowi. Makanya pertemuan di istana tidak diajak, kemudian pertemuan di kantor PAN juga tidak diajak. Kalau kita menggunakan perspektif low politics, politik orang masyarakat secara umum, ya Nasdem mestinya keluar. Masa iya sih ini kekasih tak dianggap? Cinta mati tapi kemudian ditolak, kan kira-kira begitu. Ini yang kemudian kalau kita menggunakan perspektif politiknya orang awam, politiknya orang umum, tapi yang dipraktek oleh Kang Saan kemudian Nasdem, politik tingkat tinggi. Jangan-jangan apa yang dipertonton kepada publik ini adalah politik hore-hore, bahwa di atas sebenarnya mereka adalah saling berangkulan, saling berteman dan tidak ada persoalan. Yang bergemuruh itu hanya di medsos, hanya di bawah seakan-akan bahwa besok itu akan terjadi kiamat politik. Tapi kalau yang diuntungkan dengan gemuruh-gemuruh ini siapa dong, Mas Adi? Yang ada yang diuntungkan, tapi yang jelas bahwa Nasdem ingin menunjukkan kepada publik sebagai partai politik yang bisa bersaing pada level atas. Selama ini kan Nasdem dianggap sebagai partai politik kelas menengah ke bawah. Dengan menyodorkan Anies sebagai kandidat, minimum orang melihat manuver politik Nasdem itu sukses dan berhasil. Karena kalau bicara tentang siapa sosok yang di luar kepentingan politik Jokowi, pasti nyorot Nasdem, pastinya nyorot Anies Ditambah Baswedan. kemarin Mas, waktu Nasdem mengusung Anies dan Anies berpidato meminta Presiden Jokowi tidak lakukan intervensi soal pencapresan Pilpres 2024. Karenanya Mas Endro dan Mbak Tisa, ini sebagai closing statement, kalau Nasdem terus berada di dalam, kira-kira begitu, ini akan menjadi tanda-tanda bahwa ke depan Nasdem akan sangat potensial menjadi oposisi dari dalam. Ya, itu yang paling penting. Ini yang saya selalu sebut sebagai cacat bawaan dalam 2 periode pemerintahan siapapun itu yang jadi presiden. Jadi ke depan ini pastinya sekalipun Nasdem di dalam pasti akan kritis dan akan merongrong ya, secara konsisten setiap keputusan-keputusan politik yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Buktinya Nasdem sudah mulai nyaring. Ayo dong jangan intervensi persoalan 2024. Kemudian Anies misalnya lanjut tentang bagaimana subsidi mobil listrik juga dipersoalkan dan seterusnya. Menarik memang di atas permukaan, tapi kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara para elit itu. Jangan-jangan memang the end of the day-nya politik kita di 2024 adalah politik yang saling rangkulan itu, Pak. Oke, baik. Cukup sudah kita belajar dari 2019. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi atas waktunya sudah bersedia hadir ke studio kami, dan terima kasih juga Kang Saan, terima kasih juga Prof. Hendrawan. Selamat sore semuanya.